Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada video sebelumnya saya sudah berbagi cerita tentang sustainable investment atau investasi berkelanjutan. Kali ini saya akan bercerita tentang impact investing yang merupakan turunan dari investasi berkelanjutan. Apa itu impact investing dan apa dampak yang diharapkan dari investasi ini? Ikuti terus video ini hingga tuntas. Teman-teman sekalian, upaya memperbaiki kualitas lingkungan biasanya hanya fokus pada dua sisi saja, yaitu sisi penawaran atau supply side dan sisi permintaan atau demand side. Sisi penawaran diwakili oleh perusahaan dan sisi permintaan diwakili oleh konsumen. Perusahaan adalah pihak yang memproduksi berbagai barang melalui proses produksi yang hampir pasti menghasilkan limbah yang merusak lingkungan. Sementara konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau perusahaan tadi. Nah, sebagai penentu permintaan pasar atau market demand, konsumen dapat mendikte perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses produksinya. Nah, dalam perkembangannya disadari bahwa terdapat satu mata rantai penting dalam proses bisnis yang selama ini diabaikan, yaitu investor. Mereka inilah yang membiayai berbagai kegiatan produksi barang dan jasa dalam sistem ekonomi dunia. Investor ikut menentukan apakah proses produksi suatu perusahaan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan atau tidak. Karena itu berkembang konsep yang dikenal dengan investasi berkelanjutan atau sering juga disebut dengan investasi hijau atau investasi ramah lingkungan. Istilah yang juga cukup terkenal adalah investasi berbasis ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance. Investor jenis ini tidak mau mendapat profit alias cuan dengan cara merusak lingkungan. Ada banyak cara bagi investor untuk melakukan investasi berkelanjutan, seperti tidak berinvestasi pada industri yang merusak lingkungan, atau sebaliknya, hanya berinvestasi pada industri yang berdampak positif bagi lingkungan. Bisa juga dengan cara berinvestasi hanya pada perusahaan-perusahaan yang memiliki rating ESG tinggi. Dan yang terbaru adalah investor menanamkan modalnya dengan pendekatan impact investing. Teman-teman sekalian, impact investing adalah investasi yang secara spesifik mentargetkan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial selain keuntungan finansial tentunya. Target spesifik yang dimaksud bisa berupa penurunan emisi karbon, perluasan rehabilitasi ekosistem, peningkatan populasi spesies terancam punah, penambahan lapangan kerja ramah lingkungan atau green jobs, pertanian regeneratif, silvofisheries, dan sebagainya. Isu-isu lingkungan dan sosial biasanya diatasi melalui pendekatan filantropis. Pendekatan filantropis ini sebenarnya termasuk investasi, quote and quote, tapi tidak mensyaratkan keuntungan finansial.
Sementara di sisi lain, para pebisnis hanya mengejar keuntungan finansial, tapi tidak peduli dengan isu lingkungan dan sosial. Nah, konsep impact investing hadir untuk menjembatani antara pendekatan filantropis dengan pendekatan bisnis. Dalam pengertian bahwa impact investing menggunakan pendekatan filantropis dalam menangani isu-isu lingkungan dan sosial, tapi dengan menambahkan elemen keuntungan finansial. Dalam prakteknya, para investor impact investing memiliki ekspektasi keuntungan finansial yang beragam. Ada yang dengan sengaja berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan di bawah harga pasar, tapi ada juga yang mengejar keuntungan kompetitif di atas harga pasar. Nah, menurut GIIN atau The Global Impact Investing Network, pasar impact investing di seluruh dunia pada tahun 2022 itu mencapai 1,2 triliun US dollar. Angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2018 yang nilainya baru sekitar 500-an miliar US dollar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak investor yang memiliki kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan investasi. GIIN juga menetapkan 4 karakteristik inti dari impact investing. Pertama, impact investing ditandai dengan keinginan yang disengaja untuk berkontribusi terhadap manfaat sosial atau lingkungan yang terukur. Ini disebut dengan intensionalitas. Kedua, dalam desain investasi menggunakan bukti dan data empiris untuk memastikan adanya dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Ketiga, kinerja dari dampak investasi dalam impact investing ini mesti dikelola dengan baik, termasuk adanya umpan balik dan mengkomunikasikan kinerja investasinya kepada pihak lain dalam rantai investasi. Dan yang keempat atau yang terakhir, impact investing mesti bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan industri. Teman-teman sekalian, selama dekade terakhir, impact investing telah menjadi topik yang semakin banyak dibicarakan, baik di bidang bisnis maupun kebijakan publik. BlackRock dan Bain Capital misalnya, pada tahun 2015 mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan Impact Investing Fund. Sementara dari sisi kebijakan, pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Vatikan telah mendorong inisiatif kebijakan baru terkait dengan impact investing sebagai solusi terhadap berbagai tantangan sosial dan lingkungan. Contoh impact investing yang cukup besar itu dilakukan oleh Ford Foundation. Ini adalah salah satu lembaga filantropi terbesar di dunia. Ford Foundation membuat komitmen sebesar 1 miliar US dollar untuk impact investing pada tahun 2017 lalu. 1 miliar US dollar itu kira-kira setara dengan 15 triliun rupiah. Komitmen impact investing dari Ford Foundation ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk The New York Times, ini koran terbesar di Amerika, dan dari Universitas Harvard. Ini universitas terbaik di Amerika, bahkan di dunia saya kira. Nah, komitmen ini menarik karena Ford Foundation dinilai mengambil resiko besar dalam menggunakan modal sebesar 1 miliar US dollar
untuk mengatasi tantangan sosial sambil mencari keuntungan finansial. Ford Foundation memulai investasinya pada 2 bidang saja, yaitu perumahan yang terjangkau di Amerika Serikat dan inklusi keuangan di Global South atau di negara-negara selatan atau negara-negara berkembang. Setelah itu menambahkan 4 bidang investasi lagi, yaitu pengelola dana yang beragam, pekerjaan berkualitas, bioteknologi atau layanan kesehatan, dan kapitalisme inklusif. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Salah satu pemain impact investing di Indonesia adalah Yayasan Kehati. Ini adalah sebuah trust fund lingkungan yang mengelola endowment fund atau dana abadi. Yayasan Kehati telah menginisiasi impact investing pada bidang pertanian regeneratif untuk memastikan hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya tetap terjaga dan masyarakat di sekitar hutan memperoleh manfaat ekonomi. Begitulah cerita tentang impact investing. Nantikan terus video berikutnya dan tetap semangat.